Atas nama Uci Claudia, waktu itu membeli tas yang mana tas itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan, alias palsu. Atas hal tersebut, klien saya membuat laporan polisi di Polrestabes Surabaya. Atas laporan tersebut, ada komunikasi yang mana dalam komunikasi tersebut MS alias MZ melakukan WA atau pembicaraan dengan nada ancaman, sehingga kita membuat laporan polisi kaitan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dan atau pasal 335 KUHP. Atas dasar itulah sehingga akhirnya kita membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Untuk case yang di Surabaya tetap masih berjalan kaitan tas palsunya. Tapi untuk yang di sini kaitan pengancamannya. Karena per tanggal berapa Bang si MJ sudah jadi tersangka? Untuk per tanggal jadi tersangkanya berdasarkan penetapannya 15 Maret 2022. Katanya sudah dilakukan pemanggilan dan hari ini saya dengar infonya sudah diperiksa semua. Tanggapan Ica sendiri seperti apa? Tanggapan Mbak Uci, ya beliau menyampaikan terima kasih sudah menginformasikan kepada kepada beliau, dan beliau meminta saya untuk mengawal kasus ini sampai ke meja hijau. Bang, mungkin sebelum jadi TSK ini mungkin pihak MZ ada etikat baik untuk meminta maaf mungkin ya, berdamai. Tadi saya diinformasikan juga oleh penyidik bahwa ada surat juga yang dikirimkan Mbak MS yang tembusannya kepada saya, kepada Mbak Uci maksudnya, dan saya sebagai kuasa hukumnya, dan saya dikirimi juga sama pengacaranya permintaan maaf dan meminta perkara ini diselesaikan secara restoratif justice, artinya diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi sampai sejauh ini klien saya belum ada upaya ke sana karena klien saya posisinya di Surabaya. Tapi yang disampaikan klien saya minta perkara ini dilanjutkan. Tapi nanti bagaimana perkembangannya, apakah nanti bisa diselesaikan atau tidak, kita lihat nanti ke depan. Bang, tas yang dituduhkan itu palsu sudah dikembalikan atau masih ada di tangan? Untuk tas itu kan kaitannya laporan polisi di Surabaya. Informasi yang saya dapatkan, kan saya tidak mengikuti yang di Polrestabes ya. Informasi yang saya dapatkan bahwa tas itu kan dikirimkan ke pihak yang bisa menilai. Artinya setahu saya kemarin katanya ke Paris dicek keasliannya. Nah, di situ katanya sudah keluar suratnya atau bagaimana. Saya belum bisa menyampaikan katanya palsu seperti apa. Seperti itu. Jadi penyidikannya beda dengan yang di Polrestabes Surabaya. kalau yang ini kan 11 Oktober ya? 11 Oktober? 21. Iya. Nah ini kan kayaknya panjang tahun 2022. Nah seperti apa sih menanggapinya Bang? Jadi begini, namanya laporan polisi kan, penyidik Polda Metro kan banyak laporan polisinya. Ya berproses kan dari laporan polisi, proses penyelidikan terlebih dahulu, dilalui mekanisme gelar perkara, naik penyidikan, diperiksa kembali sebagai penyidikan. Jadi saya anggap laporan polisi ya dibilang tidak juga terlalu lama, tapi yang jelas kan semua laporan polisi yang saya handle, klien-klien saya pasti akan saya follow up terus biar ada kepastian hukumnya. Makanya teman-teman media, setiap saya lapor polisi dan memberitakan seperti ini kan artinya saya akan menyampaikan sejauh mana ketika sudah naik penyidikan, sudah naik tersangka. Ya mudah-mudahan nanti ketika nanti ada selanjutnya kan P21 dari kejaksaan, nanti akan kita sampaikan juga ke teman-teman media. Ada rencana Mbak Uci sendiri akan dipanggil sebagai saksi ke Ya, Polda Metro? sementara ini kemarin sudah, artinya Mbak Uci sudah diambil keterangan baik dalam penyelidikan dan penyidikan. Nanti apakah diperlukan kembali untuk sebagai saksi, pelapor atau korban, ya kita menunggu dari pihak penyidik untuk bisa memberikan panggilan kepada kita. Jadi kapanpun penyidik panggil ya pasti kita akan datang. Bang, berarti sudah cukup puas ya?
Ya artinya Mbak Uci puas lah, artinya laporan polisi yang dia buat berujung sampai ke proses tersangka. Untuk ancaman sendiri apa? Kalau ancaman hukumannya ini 27 ayat 4 di atas 5 tahun Oke. bisa ditahan sebenarnya. Bang, ini kan perihal kasus soal ada tas juga. Apakah terus Medina juga sudah tersangka tangka? Apakah perlu ada penahanan atau enggak sih, Bang? Ya, Dari memang pasal ini sebenarnya kalau dilihat ancaman hukumannya bisa ditahan. Tapi karena kepolisian menerapkan kalau undang-undang ITE kalau ada permintaan maaf tidak bisa tidak ditahan, ya kita menghargai apa yang dilakukan kepolisian. Buat kami, buat saya, ditahan atau tidak ditahan itu kan relatif ya. Artinya yang penting proses hukumnya tetap jalan. Nanti bagaimana putusan pengadilan, bagaimana nanti pihak kejaksaan melakukan haknya, karena di kepolisian dan kejaksaan kan beda. Mereka masing-masing mempunyai hak. Tapi kalau di kepolisian sudah ada edarannya Kapolri untuk undang-undang ITE kaitannya seperti ini, kalau ada permintaan maaf sudah dilakukan penahanan. Bang, sempat sesudah adanya laporan ke MZ, MZ sendiri membantah bahwasanya Mbak Uci duluan yang mengawal atau mengawali permasalahan cekcok di media sosial. Ya kita sih menghormati aja apa yang disampaikan pihak sebelah sana. Apapun itu, yang jelas laporan polisi kita sudah kita laporkan dan faktanya seperti ini, ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Thank you. Oke? Thank you. Thank you, Bang. Sip. Ya, siap. Luar biasa.